Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Adapun yang menjadi topik presentasi pada malam hari ini adalah kemajuan terkini dalam ekofisiologi nototenioid Antartika, ya kapasitas metabolisme dan kinerja sensorik. Ya, notothenoid ini merupakan salah satu dari 9 subordo dari Spesiformes yang ditemukan di perairan Antartika. Ya, di mana perairan Antartika ini kita ketahui bahwa suhunya sangat ekstrim. Ya. Kita mulai pada metabolisme dan respirasi. Penelitian terbaru tentang metabolisme energi Antartika ya mengkonfirmasi tingkat metabolisme yang lebih tinggi dari perkiraan para ahli sebelumnya. Ya, karena perlu diketahui bahwa sebelum adanya penelitian-penelitian terbaru, ikan-ikan yang ada di lautan Antartika sana itu, ya menurut pemahaman para ahli sebelumnya, mereka mengatakan bahwa proses metabolisme yang terjadi pada ikan-ikan di lautan Antartika itu mempunyai laju metabolisme yang rendah, ya atau pelan, ya sehingga para ahli yang sekarang itu, ya yang terbaru itu mereka menemukan suatu proses metabolisme yang ya berbeda daripada penemuan-penemuan ahli yang sebelumnya. Kemudian yang berikut, terdapat hubungan yang jelas antara MO atau serapan oksigen yang beristirahat dan aktivitas. Yang berikut, spesies paling aktif lah, yang paling jelas menunjukkan ya MCA, ya atau adaptasi metabolisme dingin metabolik. Ya, yang berikut memiliki area insang yang kecil dan lamela insang yang lebih rapat. Ya, dan berikut memiliki sedikit pertukaran oksigen transkutan saat istirahat. Kita melihat lagi pada sistem kardiovaskular, ya, di mana jantungnya merupakan pusat kebutuhan fungsional sistem peredaran darah. Kemudian yang berikut, respon konotropik jantung ikan Antartika terhadap suhu menunjukkan tingkat intrinsik yang lebih tinggi dibandingkan dengan jantung ikan yang beriklim sedang, yang terbiasa dengan suhu rendah, dan ikan yang menetap secara konotropik tampaknya kurang sensitif terhadap suhu. Berikut sistem transportasi oksigen yang ada pada darah. Kelarutan gas meningkat dengan penurunan suhu, oleh karena itu oksigen dan karbon dioksida yang diangkut dalam larutan fisik dalam cairan tubuh ikan Antartika lebih tinggi dibandingkan dengan ikan dari perairan hangat dan bersamaan dengan tingkat metabolisme yang rendah. Caniktinidae atau ikan es unik di antara vertebrata karena semua anggota familinya kekurangan sel darah merah dan kapasitas membawa oksigen dalam darah hanya sekitar 1/10 dari notothenoid lainnya. Suhu yang sangat rendah sangat meningkatkan kekentalan cairan tubuh, menurunkan hematokrin dan penurunan konsentrasi hemoglobin. Darah tidak membeku, diatasi dengan evolusi protein anti beku. Ya, karena di dalam prediksi kita, ketika lingkungan atau air yang ada di Antartika sana itu dingin, ya ini prediksi kita terpikir bahwa darah yang ada pada ikan Antartika tersebut bisa terjadi proses pembekuan.
Tapi dengan adanya protein anti beku ini, darah yang ada pada ikan-ikan Antartika itu ya tidak menjadi beku. Ya, berikut ikan Antartika dengan kebutuhan oksigen absolut yang rendah dan pasokan oksigen lingkungan yang banyak dan konstan tidak memiliki mekanisme untuk menangani hipoksia atau kekurangan oksigen di dalam jaringan yang disebabkan oleh lingkungan. Berikut kita melihat lagi respon terhadap stres. Ya. Cara ikan Antartika merespon stres dapat memberikan petunjuk penting mengenai mekanisme pengendalian dan ketahanan sistem. Ya, beberapa tidak berusaha melarikan diri pada saat ditangkap. Ya, posisi tubuh yang tidak bergerak dengan mulut terbuka. Respon terhadap penangkapan dan stres akibat aktivitas sangat cepat, hematoktrik, meningkat secara dramatis disebabkan pembengkakan eritrosit, namun juga menunjukkan peningkatan dan kapasitas pengangkutan oksigen. Terakhir, ekofisiologi sensori. Ikan Antartika seperti hampir semua ikan teolos laut memiliki penciuman, visual dan pendengaran yang paten, gurasisi, mekanosensori, dan indera taktil. Namun secara umum mereka tidak memiliki spesialisasi sensorik ekstrim yang sebanding dengan adaptasi visual atau gurasisi ikan laut dalam. Sistem visual mempunyai warna kornea yang jelas, yang bertindak seperti tirai yang mengurangi penyebaran cahaya ke mata, sekaligus menjaga penglihatan lateral. Sistem gurasisi terdiri dari sejumlah reseptor sel rambut yang berkumpul dalam kelompok yang disebut neuromas yang dapat berdiri bebas atau sebagai organ saluran. Ya, barangkali itu presentasi dari kami. Ya, terima kasih. Siap, ada Pak. Silakan. Baik. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Pertanyaan saya di sini, saya tujukan kepada Pak Sakti Arman, di mana tadi dalam slide-nya di situ tertulis bahwa ikan yang menetap secara kanotropik. Pertanyaan saya di sini, Pak, maksud dari kalimat ini seperti apa? Terima kasih Pak atas pertanyaan yang sudah diberikan kepada kami. Ya, baik, mungkin saya mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Agus tentang mekanisme kanotropi atau mekanisme bertahan pada ikan Antartika. Ya, kanotropi di sini adalah efek mengubah detak jantung. Ya, jadi ada saat-saat tertentu ikan ini dia akan merubah detak jantungnya. Ya, misalnya ya pada saat kondisi yang terlalu dingin, ya ikan ini dia akan bisa mengatur detak jantungnya itu ya dengan lebih cepat, ya sehingga dia bisa bertahan dengan baik pada kondisi-kondisi tertentu. Ya, jadi kesimpulannya adalah kanotropi ini adalah ya proses ya atau efek ketika ada lingkungan yang berubah-ubah, khususnya pada lingkungan yang ekstrim, ya dia bisa mengubah detak jantungnya. Jadi saya ingin bertanya kepada Bapak, Ya, ini tadi sudah dibahas mengenai ikan Antartika, Pak. ya. Nah, ikan Antartika ini mengatasi darahnya agar tidak membeku ini dengan evolusi protein anti beku, Pak. Iya. Yang saya ingin tanyakan, apakah evolusi protein anti beku ini hanya dimiliki oleh ikan Antartika? Lalu kemudian, bagaimana sebenarnya bentuk atau mekanisme evolusi protein anti beku ini terhadap ikan Antartika tadi, Pak? Iya. Ya, jadi mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak
selaku pemateri. Ya, terima kasih banyak atas pertanyaannya yang diberikan kepada kami. Ya, pertanyaannya tentang apakah hanya dimiliki oleh ikan Antartika dalam hal evolusi mengatasi pembekuan pada darah, yaitu dengan evolusi protein ya anti beku. Ya, jadi ini memang hanya dimiliki pada ikan-ikan yang berada di daerah-daerah yang dingin. Dalam hal ini adalah daerah Antartika, ya, di mana protein anti beku ini ya merupakan suatu zat ya di mana ketika darah yang ada di dalam tubuh ikan itu ya yang seharusnya itu normal ya, tetapi ketika lingkungan diterpa dengan air yang dingin, lingkungan yang sangat dingin ya, maka di dalam darah hewan ini, ikan ini, dia akan mengeluarkan ya satu zat yang namanya itu protein anti beku. Ya, dengan dikeluarkannya protein ini, ya dia akan menyebar ke seluruh organ tubuhnya dengan melalui jantung, ya dipompa oleh jantung. Di situ jantung ini ada yang disebut dengan sifat preolat, adalah derajat peregangan serabut mikrokardium, ya segera sebelum kontraksi atau volume darah dalam vertikel pada akhir diastol. Ya, jadi dia melakukan proses ya preolat, ya kemudian ya akan dikeluarkan yang biasa disebut dengan ya afterload. Ya, mungkin itu jawaban yang bisa kami berikan. Ya Pak, baik. Terima kasih atas jawabannya Pak. Yang bisa saya tangkap tadi itu tentang jawabannya yaitu eh, hanya dimiliki oleh ikan Antartika ini Pak. Ya, ya, Eh, Protein anti beku ini. ya. Kemudian apakah semua jenis ikan yang ada di Antartika ini memiliki protein tersebut ya Pak? Atau hanya ikan-ikan tertentu yang ada di Antartika? Ya. Hal ini, ya baik, saya coba menjawab. Ya, hal ini terdapat pada, ya boleh dikatakan seluruh, karena ketika lingkungan ikan tersebut dengan kondisi yang sangat ekstrim, khususnya pada ikan-ikan Antartika, karena kalau kita berbicara tentang daerah Antartika, ini adalah daerah yang memang di kutub utara sana yang sangat dingin. Ya, jadi ini jelas ya eh, akan ya bahkan mungkin ini wajib dimiliki oleh ikan-ikan yang ada di sana, karena kalau tidak ya maka ikan tersebut ya bisa membeku darahnya. Ya, ketika terjadi proses pembekuan darah ya maka ikan tersebut bisa mengalami kematian. Ya, terima kasih. Mungkin itu yang bisa kami berikan. Ya, mungkin saya ada sedikit tambahan. Ya, di sana di Antartika itu ada beberapa ikan tertentu. Ya, di sana bahkan mereka tidak memiliki hemoglobin. Ya, mereka tidak memiliki hemoglobin. Ya, di sini berfungsi sebagai meminimalkan kekentalan darah. Ya, jadi ikan ini juga ya boleh dikata satu fenomena yang unik dari ikan-ikan yang lain. Ya, dia tidak memiliki eh, eh, hemoglobin. Ya, di mana hemoglobin ini ya membantu proses pengentalan darah. Ya, ini sebenarnya juga hasil evolusi. Ya, jadi ada ikan-ikan yang memang ada hemoglobinnya, tetapi ada ikan yang tidak memiliki hemoglobin. Ya, dan ini membantu
ya ikan tersebut untuk meminimalkan kekentalan darahnya. Oh iya Pak, baik Pak. Jadi hemoglobin lah Pak yang berperan ya Pak ya dalam meminimalkan pembekuan darah. Iya, jadi di sana Oh, iya. ada bantuan daripada hemoglobin Hemoglobin. ya Oh, iya. untuk jadi dia kehilangan hemoglobin. Hemoglobinnya tidak ada. Ya kita ketahui bersama bahwa hemoglobin ini juga adalah dia bisa membantu dalam proses mengentalkan darah. Ya, di mana hemoglobin ini adalah dia bisa bersifat mengikat ya oksigen. Ya, jadi kalau materi dari saya itu ya tentang ikan Antartika. Ya, jadi mungkin bisa secara visual mungkin bisa melihat atau menonton aktivitas ikan-ikan di Antartika, ya di mana di sana itu sangat dipengaruhi oleh iklim yang ekstrim, ya di mana di sana itu sebagian besar daerahnya itu diselimuti oleh es yang berlapis-lapis. Ya, tapi ternyata di sana ya masih banyak kehidupan, khususnya ikan ya, yang bisa hidup bertahan di sana. Ya, silakan kalau mau ingin ada yang ditanyakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Langsung saja, jadi saya akan bertanya kepada Bapak Saktiaman. Iya, Adapun pertanyaan saya diketahui bahwa di Antartika sana keadaan atau kondisinya sangat ekstrim karena tertutup es yang sangat tebal. Nah, hewan seperti apa saja yang dapat hidup di daerah tersebut? Dan bagaimana hewan tersebut dapat hidup berkembang dalam kondisi Antartika yang sangat ekstrim. Seperti itu, Pak. Terima kasih. iya. Terima kasih atas soal yang diberikan kepada kami. Ya baik, saya akan menjawab dari pertanyaan Saudari Tiwi. Ya, di Antartika memang di sana itu adalah zona yang cukup ekstrim, ya di mana di sana itu sebagian besar daerahnya itu adalah tertutupi dengan uh, gumpalan es. Ya, hewan-hewan yang hidup di sana, ya khususnya ikan, ya di sana itu ada beberapa ikan, khususnya itu di kelas nototenoid. Ya, jadi ini ya apa namanya kelas nototenoid ini adalah merupakan ikan yang cukup pertahanannya di sana. Ya, ini ikan ini ya merupakan bagian daripada ikan-ikan yang ada di Antartika. Ya, misalnya dari 19 subordo dari Perciformes. Ya, di sana ditemukan di perairan Antartika. Ya, kemudian bagaimana hewan tersebut, ikan-ikan tersebut dapat mempertahankan hidupnya dalam situasi yang ekstrim. Ya, ini ada hubungannya dengan apa namanya kondisi tubuh, ya di mana di dalam kita ketahui bahwa di dalam tubuh makhluk hidup itu mempunyai darah, ya yang seharusnya darah itu bisa mengalir dengan baik, ya di mana darah itu juga bisa mengikat oksigen dengan baik sehingga memenuhi kebutuhan oksigen dari tubuh ikan tersebut. Ya. Jadi seperti yang sebelumnya kami sudah jelaskan tadi bahwa ada hubungannya dengan pertanyaan dari Saudara Riki bahwa ya kenapa mereka bisa bertahan dengan kondisi suhu yang sangat ekstrim. Ya di mana mereka itu pada darahnya itu terjadi suatu evolusi di mana darah
daripada ikan-ikan tersebut mengandung protein anti beku. Ya, jadi protein ini yang akan memproteksi ketika darah itu mengalami perbedaan suhu ya dengan lingkungannya. Ya, yang seharusnya normalnya itu darah itu harus membeku. Ya, karena ada tekanan osmotik dari luar tubuh ikan itu yang membuat darah ikan itu bisa membeku. Ya, ketika darah membeku ya berarti ikan-ikan tersebut akan mati. Ya, selain protein anti beku, ya di sana juga ada, di dalam darah ini juga ada hewan, ya tapi tidak semua ini, ya ikan dia tidak memiliki hemoglobin. Ya, di mana diketahui pada darah, ya ketika darah itu ada, ya maka ada namanya sel darah merah, ya di mana mengandung hemoglobin di sana yang bertugas untuk mengikat oksigen. Ya, tetapi pada ikan-ikan tertentu hemoglobin ini tidak ada, ya sehingga ikan tersebut darahnya itu tidak berwarna merah. Ya, dan ini pula lah yang membantu ikan tersebut ya untuk meminimalisir tingkat kekentalan darah ya yang mengalir pada tubuh ikan tersebut. Ya, barangkali itu jawaban yang bisa kami berikan kepada saudara TV. Kita akhiri dengan Amin, amin. ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.